Halo, selamat siang Dokter Diki. Selamat siang Mas Dava. Nah, ini mau tanya-tanya nih dok seputar sunat. Ya, mari. Jadi manfaat sunat itu apa aja sih dok? Ya, pada dasarnya sunat itu supaya kita penisnya bersih. Karena pada orang yang belum sunat kan ada kulit yang sisa itu di ujungnya kayak topi. Nah, itu kita hilangkan saja karena kalau tidak kita hilangkan dia akan numpuk kotoran dari kencing. Oh gitu. Iya. Terus untuk usia ideal pria untuk menjalani proses sunat itu pada usia berapa sih dok? Ya, bagusnya itu mulai anak-anak sudah mulai bisa siap mental ya. Jadi nggak panik pada waktu disunat, nggak rewel juga pada waktu perawatan, tapi juga jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar dia sudah puber, biasanya udah buluan tuh penisnya, udah agak gede, agak tebel. Idealnya kira-kira ya kelas 5, kelas 6 SD itulah. Oh, jadi untuk idealnya waktu usia 6 SD gitu Ya. ya mungkin ya. Oke, lalu untuk metodenya apa aja sih dok yang digunakan dalam proses sunat? Apakah terdapat metode yang minim resiko gitu dok? Jadi gini, kalau masalah metode secara garis besar saat ini tuh yang beredar tuh ada yang metode konvensional dan ada yang metode pakai klem. Kadang ada orang nyebutin metode pakai laser, sebetulnya itu bukan metode. Laser itu hanya alat kauter yang kita gunakan untuk menghentikan darah kalau ada perdarahan. Nah, kalau ada dua jenis itu tergantung familiaritas dari dokter yang mengerjakan. Kalau dokternya biasa jahit, dia sudah terampil jahit, biasanya akan pilih metode yang konvensional karena metode itu lebih nyaman bagi anaknya. Kalau dokternya kurang terbiasa menjahit, dia pilih metode klem karena klem itu akan mempercepat tindakan dan tidak perlu banyak jahit. Tapi kalau saya pilihnya yang konvensional karena saya sudah terbiasa jahit, saya lebih pilih yang enak anaknya daripada saya. Kalau Mas tanya tentang apa yang paling aman, sebetulnya apa yang aman itu semuanya bisa minim risiko, asal yang dilakukan sesuai dengan apa yang kita mampu, kita terampil. Jadi ya kadang tindakan sederhana sih, cuma sekedar sunat, kalau salah pekerjaan bukan lagi metode sederhana, tapi metode yang berkomplikasi. Oke, nah lalu mitos atau fakta nih dok? Sunat di atas usia 20 tahun itu menyulitkan proses pemotongannya dok, gimana tuh? Ya, itu ada plus minus. Kalau orang yang umur 20 tahun secara otomatis pasti lebih siap mental, nggak rewel, nggak pakai nangis ini itu, pakai drama kan. Tapi alat kelaminnya pasti lebih besar, lebih tebel, lebih berbulu, jadi lebih merepotkan dari segi pemotongannya. Tapi kalau dari segi mental pastinya lebih siap. Kalau saran tetap yang kecil, bukan yang dewasa. Oh, soalnya ada nanti lebih ribet gitu ya dok kalau usia Lebih 20 alot. ya. Tahu kan kalau sate kambing muda sama tua alot mana? Iya, dok bener. Oke, terakhir nih dok. Ada nggak sih dok pengalaman lucu ketika menangani pasien pada proses sunat gitu? Kayak mungkin ada pasien yang mencoba kabur gitu karena ketakutan. Nah gitu, ada nggak dok? Oh, pasti ada. Oh ada ya dok? Iya. Gimana tuh dok ceritanya tuh? Ya anak biasa masuk gagah gitu kan, suntik, kita main suntik, begitu disuntik lari dah dia pulang. Padahal udah disuntik. Itu ada juga yang itu berani malah dia disunat sambil tidur. Anak kecil tuh umur 6 tahun malah kelas 2 SD aja belum. Sunat santai banget tuh kayak di salon. Ada-ada aja ya dok Iya. pasiennya dok ya. Oke dok, terima kasih ya dok ya Iya. atas sharing-sharingnya.